Film ini tentang kisah cinta sederhana yang terasa begitu istimewa. Hi. Put in airport. నేనేం తీసుకున్నానయ్యా మేంగో Anak kecil itu bernama Hari. Dia mengenal cinta terlalu dini. Hari naksir berat kepada Sailu sejak pandangan pertama. Kehidupan Hari dan Sailu jauh berbeda. Hari mendapat kasih sayang lengkap dari orang tuanya, berbeda dengan Sailu yang membenci ayahnya. Saat ulang tahun saja, ayah Sailu tidak ada pulang ke rumah. Hal itu membuat Sailu sering dirundung duka. Beruntung ada sosok Hari yang selalu mampu membuat Sailu terhibur dan tersenyum. Kebersamaan Hari tidak lama dengan Sailu karena Hari harus pindah rumah ke Mumbai. Ayahnya yang pegawai pemerintah pindah tugas ke sana. Padahal Hari belum sempat mengutarakan cinta. Perpisahan datang terlalu cepat. Hari sangat menyesal karena tidak segera mengungkapkan cinta. Penyesalan itu diluapkan dengan langsung menembak gadis lain yang dia suka. Ya, sejak masih SD, Hari nembak orang sembarangan, mulai dari teman kelas hingga guru sekolahnya. చూస్తున్నారు చేసినా మీకే కంప్లైంట్ లవ్ యూ నేను ఎలా Ibunya tidak pernah memarahi Hari meski salah. వాడి మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్ ఇందులో తప్పే ఉందండి. వాడు నచ్చితే నచ్చాడని చెప్పాలి. Hari terus menembak gadis-gadis, tapi selalu saja ditolak. Dia sama sekali tidak menarik di mata gadis-gadis cantik. Hari hanya dianggap sebagai kakak atau sahabat. You are like my mentor, Guruvana. Mentally, you're like my guide. I'm sorry, Hari. I'm sorry, Hari. Sudah tidak terhitung jumlah penolakan yang diterima. Cinta ditolak, alkohol ditenggak. Itulah sosok Hari dewasa. Meski kini sebagai DJ, tetap saja nasib cintanya selalu GJ, alias nggak jelas. Mungkin Hari tergolong pemuda selengean, tapi dia sangat menyayangi keluarganya. Terbukti ketika ayahnya diancam sekelompok preman karena menolak suap. Hari berdiri tegak dengan gagah berani. Dia menghajar para preman itu hingga mau minta maaf kepada ayahnya. Preman hanya butiran debu di matahari. Saudara Hari Swecca membawa temannya ke rumah. Hari langsung keluar dengan penuh gaya. Dia sok kegantengan menebar pesona. Niatnya sih ingin menggoda. Tak taunya wanita itu sudah berumah tangga. Kan koplak jadinya. Excuse. Free-गा? Evening. Sorry, it's my husband. Yeah, I just ప్రేమికలిద్దామని వచ్చాను. Hari tidak mengerti begitu malang nasib cintanya. Padahal wajahnya cukup ganteng. Kini dia berjanji tidak ingin lagi mengenal cinta. Just చేసింది ఇంటి దగ్గర తీసుకురా పెళ్ళైనాతో ఫ్రెండ్షిప్ ఏంట్రా దానికైనా కదా? కాఫీ గిఫ్ట్ Dunia lebih terasa tidak adil ketika Hari menemukan seorang pemuda tidak ganteng berkencan dengan gadis cantik di pinggir pantai. Botol minuman semakin ditenggak hingga dia mabuk berat. Hari sudah teler, hampir saja terjatuh ke laut. Tapi nasib baik sepertinya akan mulai datang. Seorang gadis cantik menyelamatkannya. Hari sampai melongo melihat kecantikan gadis itu. Hari kemudian diantar pulang, tapi dia terlalu banyak omong di atas motor. Hari akhirnya diturunkan di tengah jalan. నీకు కూడా వచ్చి ఉంటుందిగా, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపో. whatever నీకు స్విమ్మింగ్ వస్తే రన్నింగ్ కూడా. Temannya yang datang mengajak Hari untuk mengejar gadis yang dikagumi itu. Tapi Hari tidak mau. Meski dalam keadaan mabuk, dia masih ingat janjinya. Tidak ada lagi cinta-cintaan. రేసే లేదు దేవుడు అనేవాడు ఉంటే ఒక మాట చెప్పను బా నా లైఫ్ లో ఇంకా లవ్
Keesokannya, Hari membantu seorang anak kecil bisu bernama Puja yang sedang tersesat di rumah sakit. Gadis cantik yang sempat menolongnya semalam melihat itu. Kini giliran Hari yang dikagumi. Nomor HP Hari juga dicatat diam-diam saat itu. Hari juga melihat gadis cantik idamannya. Dia langsung bersemangat ingin berkenalan. Tapi semangat itu luntur seketika. Hari sudah tidak ingin lagi cintanya ditolak. Dia sudah lelah mengurus asmara. Ketika akan pulang, sekelompok preman memblokir jalan karena akan datang menteri meresmikan sebuah patung. Polisi yang ada tidak bisa berbuat apa-apa. Hari yang kesal meminta agar jalan dibuka, tapi justru mendapat serangan. Langsung saja dia menghajar para preman itu sambil mengatur lalu lintas. Apalagi saat itu ada ambulan yang ikut terjebak. Lagi-lagi gadis cantik tadi melihat keberanian dan kebaikan Hari. Dia makin terkesan dong ya. Hari juga melihatnya, tapi sekali lagi Hari sudah ogah mendekati wanita. Ujung-ujungnya nanti pasti ditolak juga. Gadis cantik itu bernama Sailu. Dia bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Saat di kantor, gangster lokal Maharshi datang mencari orang bernama Kirti. Kirti adalah teman Sailu. Maharshi mengancam Kirti agar melupakan pacarnya, karena pacarnya akan dinikahi dengan orang lain. Ayah Kirti dijadikan sandera agar Kirti tidak bisa berkutik. Sailu tidak tinggal diam melihat temannya menghadapi masalah. Dia ingat pemuda baik hati yang senang membantu sesama. Hari ditelepon untuk diminta menyelesaikan masalah Kirti. Sailu dan Hari pergi ke rumah Kirti. Saat itu, Kirti ditemukan sedang mabuk karena akan ditinggal menikah. Lagu Tom Hiho di film Asikwi diputar untuk menemaninya yang tengah patah hati. Don't cry. Oh, I just want to be alone. Sympathy. Hari berjanji akan membantu Kirti membuatnya menikah dengan pacarnya. Gangster Maharshi yang menyandera ayah Kirti dibodohi oleh Hari. Me, Suchitra. Maharshi memiliki kisah cinta masa lalu yang pahit. Dia gagal bersatu dengan kekasihnya, Suchitra. Hari menyuruh seorang wanita untuk mengaku sebagai Suchitra, sedangkan Kirti adalah anaknya. Mendengar itu, sikap Maharshi berubah. Dia kini membantu pernikahan Kirti dengan pacarnya. Sejak saat itu pula, hubungan Hari dan Sailu semakin dekat. Benih-benih cinta dalam dada sudah tumbuh bermekaran. Untuk pertama kali, cinta Hari sepertinya tidak akan bertepuk sebelah tangan. Sailu yang saat ini dekat dengan Hari adalah cinta pertama Hari saat masih kecil. Sosok Sailu juga belum berubah, masih membenci ayahnya, Srinivas. Di mata Sailu, ayahnya bukan ayah yang baik. Itulah alasan Sailu tidak mau bertemu ayahnya saat datang ke Mumbai. Ayahnya ke Mumbai untuk bertemu gangster Babji yang memaksa agar tanah Srinivas dijual karena akan ada pembangunan proyek ratusan crore. Tapi Srinivas menolak meski diancam. Sailu sendiri sibuk dengan pekerjaannya. Dia secara tiba-tiba mengajak Hari ikut ke Goa menemani Sailu syuting iklan. Tentu saja Hari bersemangat meski saat itu hanya memakai celana kolor. పర్లేదు వచ్చే Di lokasi syuting, Hari terkejut melihat adegan iklan yang disutradarai Sailu. Adegannya sama persis dengan kenangan masa kecilnya yang pernah Hari lakukan untuk menghibur Sailu. Malamnya, Sailu bercerita bahwa inspirasi dalam iklan dari kisah nyata masa kecilnya. Saya tidak tahu namanya, tapi setiap kali saya merasa sedih dengan caranya sendiri, dia bisa membuat saya tertawa. Dan sekarang, kamu yang seperti itu, tutur Sailu.
బేసిక్ గా నేను ఎక్స్ప్రెసివ్ గా మళ్ళీ ఇప్పుడు Kini cinta Hari kepada Sailu semakin membara karena Sailu adalah cinta masa kecilnya. Saat pulang ke Mumbai, dia langsung mengajak Sailu ke rumahnya. Saat itulah Sailu melihat foto masa kecil Hari. Seseorang yang sering membuatnya tertawa dulu kini bersamanya lagi. Keduanya sudah menyadari masa lalu yang kembali. Keluarga Hari juga menerima Sailu dengan baik. Saatnya Hari akan mengungkapkan cinta yang sejak kecil tak sempat tersampaikan. Tapi lagi-lagi gagal. Ibu Sailu menelpon meminta Sailu segera pulang. Sebuah senyuman indah dihadiahkan Sailu untuk Hari. Kepergian Sailu meninggalkan sejuta pertanyaan baru. Hari tidak bisa lagi menghubunginya. SMS juga tidak dibalas. Sailu benar-benar menghilang bak di telan bumi. Setiap ada pesan masuk, Hari selalu berharap itu dari Sailu. Tak taunya hanya pesan dari operator seluler. Ketika Hari di pantai, gangster yang sudah menyadari dibodohi, Maharshi datang dengan amarah. Tapi Hari sedang tidak berselera bertarung. Seperti Sucitra Anda, saya juga memiliki orang yang saya cintai. Namanya Sailu. Jelas Hari membuat Maharshi kembali baper. Tanpa diduga, Sailu juga datang. Hari kemudian mengungkapkan semua perasaannya. Itulah kesempatan terbaik. Tidak disia-siakan lagi. ఆలోచించుకున్నాను శైలు కానీ ఎదురుగా వచ్చి నుంచునేసరికి నువ్వు వచ్చే ముందు చాలా Sikap Sailu biasa saja mendengar ungkapan cinta yang begitu mendalam dari Hari. ప్రాబ్లం హరి Apa ini Hari? Saya hanya sedikit lebih dekat dengan kamu, tapi kamu menganggapnya cinta. Saya tidak mengharapkan ini dari kamu. Ucap Sailu membuat tubuh Hari bergetar. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ Hari tidak percaya dengan kata-kata Sailu. Dia yakin jika cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. పాతపడే కొద్ది వాటి మీద ప్రేమ పెంచుకుంటూ నేను ఆర్కియాలు చేసేలా చూసు Ya, saya mencintai kamu. Tapi saya tidak mencintai kamu. Sudahlah, kamu tidak akan mengerti walau saya jelaskan, kata Sailu lagi. నాకు లేదు నువ్వు పక్కనుంటే బాగుంది Situasi sedang tegang. Sekelompok preman suruhan gangster PUBG yang ingin membeli tanah ayah Sailu justru datang ingin menculik Sailu. Hari menjadi emosi dan menghajar mereka hingga kabur. గొడవ Sailu kemudian memutuskan mengakhiri hubungan apapun dengan Hari. Dia meminta maaf jika secara tidak sengaja melukai hati Hari. Sailu berlalu pergi dengan tetesan air mata. సారీ హరి నేను Sungguh perih hati Hari. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. ప్రపంచంలో ప్రేమే లేదు Maharshi, gangster berwatak keras tapi berhati kertas itu menemui Hari lagi. Dia mengaku tidak bisa tidur setelah menyaksikan Hari ditinggal pergi oleh Sailu dengan kata maaf. Persis seperti kisah cintanya dulu dengan Sucitra. Cinta dan hati saya yang terluka. Lalu kenapa Anda yang bersedih? Kata Hari kesal. Botol minuman kembali menemani Hari yang patah hati. Tapi dia melihat saudarinya, Sueca, bersama seorang pria. Di rumah, Sueca mengungkapkan jika pria itu adalah Ashok, kakak Sailu. Ternyata bukan hanya Hari yang mencintai Sailu sejak kecil. Sueca dan Ashok juga sudah saling mencintai dulunya. Ashok mengajak Sueca menikah secara diam-diam. ఓ రోజు అమ్మ కాల్ చేసింది ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా పెళ్లి చేసేసుకుందాం Ajakan menikah itu karena Ashok takut akan dijodohkan, seperti apa yang dialami oleh adiknya Sailu. Ya, ternyata Sailu telah dijodohkan dengan anak sahabat ayahnya. ఏంటనేళ్ల తర్వాత నన్ను కలిసిన వాళ్ళు పాతికేళ్ళు Hari kini mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Hari kemudian bertemu Ashok dan berjanji akan membuat Ashok menikah dengan Sueca. Tapi Hari ingin mengenal keluarga Ashok terlebih dahulu. Hari segera dibawa bertemu keluarga Ashok. Sailu terkejut dan bahagia melihat Hari. Tapi Hari yang disebut sebagai sahabat akrab Ashok pura-pura tidak mengenal Sailu. Sorry. Tidak lama Ashok mengetahui jika Hari mencintai Sailu. Rahasia itu bocor gara-gara kecerobohan Marsi yang mengirim pesan dan menelpon. Kebetulan saat itu HP Hari dipegang Ashok untuk dicas. బ్రదర్ అంటే మీరు మా హరి ఎలా బ్రదర్ ని శైలు బ్రదర్ Hari yang tertangkap basah meminta Ashok tidak membocorkan rahasia. Jika Ashok ingin bisa menikah dengan Sueca, Ashok juga harus membantu Hari mendapatkan Sailu. Keduanya pun kembali melanjutkan drama. గురుముందు కిచెన్ లో అమ్ముతుంటారు పట్టుకెళ్ళికి గిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటావా తనకి Sailu berulang tahun. Hari menemui langsung gadis yang dicintai sejak kecil itu. Seiring usia bertambah, semua akan berubah. Lingkungan berubah, dunia berubah. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu cintaku padamu, ujar Hari puitis. ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ Cie, so sweet banget. Gadis mana yang tidak akan meleleh mendengar rayuan sakti itu? Sailu pun tersenyum. Hari kemudian memberikan hadiah kalung. Cinta Hari suci murni tak tertandingi. Dia juga berusaha menyadarkan Sailu jika ayahnya orang baik. Kini acara pernikahan Sailu semakin dekat. Kakek Sailu sudah datang, tapi hubungannya tidak baik dengan ayah Sailu. Mereka tidak saling tegur sapa. Gangster Marsi juga datang karena mengira Sailu akan menikah dengan Hari. Melihat itu, Hari menjelaskan situasi yang sebenarnya. అక్కడ నేను శైలు లవ్ చేస్తున్నాను తను నన్ను ఇష్టపడ వెళ్ళి నాకు శైలుకి కాదు Pada saat menonton TV, Hari dan Sailu hanya diam tanpa kata. Keduanya kikuk. Apalagi muncul iklan yang mengingatkan mereka pada masa kecil. Jadi baper deh. Sailu kemudian meminta Hari untuk segera pergi karena pernikahannya tinggal 10 hari lagi. Tapi Hari tidak mau. Beberapa hari tinggal bersama keluarga Sailu, Hari mampu memperbaiki kesalahpahaman di keluarga Sailu. Kehadirannya membuat banyak perubahan. Hari juga mengetahui masalah keluarga Sailu. Ternyata dulu kakek Sailu menganggap Srinivas pria yang tidak bertanggung jawab. Kelahiran Sailu akan menambah beban biaya hidup bagi kakek Sailu. ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళినవాడు ఆ క్షణం Ucapan itulah yang membuat Srinivas tersinggung. Dia kemudian memilih pergi dari rumah dan bekerja keras di luar demi kehidupan yang lebih baik untuk anak dan istrinya. Sejak kedatangan kakek Sailu, Srinivas belum menyapanya. Hari menyarankan agar kakek Sailu saja yang menegur duluan. ముందు కిందకెళ్ళని చెప్తాను అంతా సెట్ అయిపోద్ది Saran itu pun dilakukan. Hubungan menantu dan mertua itu akhirnya membaik. Semua berkat Hari. Keluarga Sailu kini ceria dan bahagia. Hari memang anak yang baik. Maharsi juga berusaha menyadarkan Sailu agar menikah hanya dengan Hari. Maharsi rela begadang semalaman untuk menulis puisi. Tapi sayangnya tidak sempat didengar Sailu. కోవడానికి ఒక్కసారి పెళ్లి చేసుకో Hari juga membuat semua keluarga Sailu datang untuk acara pernikahan. Keluarga Hari pun datang. Saya senang Sailu sudah akur dengan ayahnya. Tapi kadang saya sedih karena merasa Sailu akan pergi. అనుకోలేదు కనీసం నేను కూడా చెప్పలేని పరిస్థితులు అయిపోవాల్సి వస్తుంది Sepertinya Sailu tidak akan menjadi milik saya. Hati saya sebenarnya menangis. Tapi tidak pernah saya tunjukkan, ujar Hari kepada Kirti, teman Sailu yang pernah dibantu dulu. పరిస్థితులు అయిపోవాల్సి వస్తుంది అనుకోలేదు కనీసం నేను కూడా చెప్పలేని పరిస్థితులు అయిపోవాలి Ya, wajah Hari memang ceria, tapi hatinya berduka. Bagaimana tidak, dia membantu segala persiapan pernikahan gadis yang sangat dicintainya. Hari harus tersenyum di tengah kebahagiaan keluarga Sailu. Semua orang pasti tidak akan sanggup jika berada di posisi Hari.
Tapi Hari benar-benar berhati mulia. Dia bahkan merekam secara diam-diam semua kebahagiaan di rumah itu. Lalu video tersebut ditayangkan untuk disaksikan bersama. పలకరించినా తెచ్చినా భయంగా ఉందిరా బాబు ఏమంటావా వేస్ట్ మనీ వేస్ట్ ఎనర్జీ వేస్ట్ శైలు నాకు ఇదంతా చెప్పుకోవాలి. ఇలా పక్కనే ఉండాలి అన్ని చెప్పుకోవాల మీద ఆయనకున్న బాధ్యత ఎక్కువగా కనిపించింది. కానీ శైలుకృష్ణ నాకు ఈ చోట ఇచ్చానికి ఇవ్వాలన్న మొదటి ఆలోచన Disitulah terungkap semua perasaan masing-masing keluarga, termasuk suara hati ayah Sailu, Srinivas. Saya ingin membuat anak saya bahagia. Saya rela kerja keras dan jauh dari keluarga, agar saya bisa memberikan mereka kenyamanan. Tapi setelah pernikahan ini selesai, Sailu akan pergi jauh, ucap Srinivas dalam video. పొందాల్సిన వాళ్ళ ప్రేమని పొందలేకపోయాను హరి దగ్గరగా ఉండి Ada satu hal yang masih membuat Srinivas sedih. Anaknya Sailu sampai saat ini belum juga mau berbicara dengannya. Bahkan setelah pernikahannya ditentukan, dia belum juga bicara dengan saya. Saya ingin sekali anak saya berbicara terbuka, apakah dia menyukai pernikahan ini atau tidak. Semoga saja Sailu tidak mencintai pria lain, kata Srinivas. ఎందుకో తెలీదు మనసులో ఉన్న చెప్పుకుంటే Saat itu, Hari bisa saja mengungkap jika Sailu mencintai dirinya, tapi itu tidak dilakukan. Hari, saya tidak tahu kenapa saya menceritakan rasa sakit saya kepada kamu, ujar Srinivas. Sailu terharu mendengar ayahnya. Dia memang salah paham selama ini. Saat bertemu Hari, Sailu menangis dan memeluk Hari tanpa kata-kata. Tapi wajah dan air matanya mengungkapkan semuanya. Video yang dibuat Hari juga membuka mata keluarga. Ibu Sailu kemudian bertanya apakah Sailu menyukai pernikahannya. Tapi bagi Sailu, pertanyaan itu sudah terlambat. Jika kalian bahagia, maka itu sudah cukup, jawab Sailu sedih. నీకు సంతోషమేగా ఆయన ఎప్పుడు లేనిది ఏంటిది కొత్తగా Berbeda halnya dengan calon suami Sailu, Amar yang sangat bersemangat akan menikah. Tapi ada masalah serius muncul. Sailu diculik oleh Babji agar Srinivas mau menjual tanahnya. Bukannya meminta bantuan ke calon suami Sailu, Srinivas justru menghubungi Hari. Tanpa rasa takut, Hari mendatangi Babji seorang diri. Ulah Babji mendapat ucapan terima kasih dari Hari. Karena kini ayah Sailu mempercayakan Hari untuk menyelamatkan Sailu. ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయినా తెలుసా సంతో ఆయన హరి అని నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు Anak buah Babji yang menyerang dikalahkan dengan mudah. Kehebatan Hari membuat kelompok gangster itu seperti butiran debu, tak berharga, tak bisa apa-apa. Untuk Babji, Hari tidak memukulnya. Lain kali kalau Anda berani menyentuh Sailu, saya akan mematahkan tangan Anda. Ancam Hari membawa Sailu pergi. ఈసారి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ శైలు జోలికి వస్తే Sementara di rumah, calon suami Sailu, Amar, marah-marah. Calon istrinya diculik hanya karena masalah tanah yang tidak berharga. Parahnya lagi, justru Hari yang diminta bantuan untuk menyelamatkan Sailu. Hari yang orang asing kini dibuat seperti pahlawan. Maharsi yang mendengar itu langsung marah. Jiwa gangsternya bangkit. Hari memang pahlawan. Jangan berkata jelek sepatah kata pun tentang Hari, ucapnya murka. నీకిచ్చి పెళ్లి చేయాలరా డ్రైవ్ ప్రేమించుకున్నోళ్ళని కలపక Amar semakin kesal. Dia tidak mengenal siapa Maharsi. Akhirnya Maharsi mengungkapkan jika kedatangannya untuk menyatukan Hari dan Sailu. Tidak boleh ada seorang pun yang memisahkan mereka. Maharsi memohon kepada Srinivas agar Sailu dinikahkan dengan Hari. Hanya Hari yang paling pantas menjadi suami Sailu. Ucapan Maharsi membuatnya diusir. Hari yang tidak tahu rahasianya sudah terbongkar, pulang membawa Sailu dengan bahagia. Tapi bukan pujian yang didapatkan, justru pengusiran. Amar meminta Hari segera pergi. గంట ముందు లేక పెళ్లికో రోజు ముందు ఫ్రెండ్ అంటే ముహూర్తానికి ఒక గంట Hari berusaha memberikan penjelasan. Sayangnya, tidak ada yang peduli. Bahkan Sailu juga memohon agar Hari pergi. తన కోసం చెప్పేది నీకే వెళ్ళిపో ముందే చెప్పా కదా Hancur hati Hari mendengar pengusiran itu.
Hari pergi dengan perihnya dada. Sementara Amar menegaskan pernikahan akan dilangsungkan besok pagi. Sailu sendiri hanya bisa menangis. Dia akhirnya berbicara dengan ayahnya. Ayah, saya sangat mencintai Hari. Saya tidak pernah mengatakan ini kepada dia. Keberanian saya berbicara dengan ayah juga karena dia. Hanya Hari yang bisa mengerti saya tanpa berbicara. Saya seperti melihat sosok ayah dalam diri Hari. Dia sudah banyak memberikan kebahagiaan. Hidup tanpa Hari seperti kematian bagi saya, ayah, ungkapnya sedih. అలవాటైపోయాడు kita. Ayah Sailu sepertinya memang bijak. Pagi-pagi, dia mengajak anaknya mengejar Hari ke stasiun. Srinivas tidak peduli lagi nama baiknya akan hancur karena pernikahan Sailu dengan Amar batal. Kebahagiaan Sailu lebih utama. Sailu akhirnya memeluk Hari saat bertemu. Sailu kesal karena Hari pergi begitu saja. Tapi Hari memang pemuda unik. Dia baik hati, terkadang juga nakal. Rupanya Hari tidak membiarkan Sailu bisa menikah dengan orang lain. Calon suaminya, Amar, sudah diculik oleh Maharshi. Hari dan Sailu pun tersenyum. Keduanya menikah dan dikaruniai anak. Mereka hidup bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.